Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras tidak juga turun. Pasar sembako murah menjadi primadona warga untuk membeli beras dengan harga murah dan terjangkau. Petugas damkar berhasil melepaskan anting emas yang melekat pada telinga warga selama puluhan tahun di Sragen. Peringati wafatnya tokoh penyebar agama Islam Ki Ageng Songoprono, warga gelar kirap dengan menghadirkan berbagai atraksi khas Boyolali. Ribuan warga Boyolali mengikuti kirap peringatan wafatnya Ki Ageng Singoprono yang merupakan tokoh penyebar agama Islam. Selain berebut hasil bumi, kirap juga menampilkan berbagai kesenian khas Boyolali. Ribuan warga Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali memakai baju adat, menunggangi kuda serta membawa gunungan hasil bumi. Mereka berkumpul di Balai Desa Ngelembu. Hasil gunungan bumi diarak hingga ke makam Ki Ageng Singoprono di Gunung Tugel yang berjarak 2 km. Kirap budaya ini digelar untuk mengenang wafatnya atau haul Ki Ageng Singoprono yang merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Boyolali. Dalam kirap budaya juga menampilkan berbagai kesenian khas Boyolali. Salah satunya drum band yang berjalan di barisan paling belakang. Sesampainya di makam Ki Ageng Singoprono, semua warga berdoa. Kemudian hasil bumi yang dibawa dibagikan untuk warga. Ini adalah bentuk prosesi sebagai pelestarian sebuah budaya, manakala untuk mengenang almarhum Ki Singoprono selalu diadakan prosesi kirap budaya yang mana melibatkan banyak masyarakat. Selain mengenang wafatnya Ki Ageng Singoprono, kirap 5 gunungan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, siswa SDN Pekunden Semarang melakukan berzanji sholawat dengan diiringi rebana di halaman sekolah. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kecintaan kepada pemimpin umat Islam. Ratusan siswa SDN Pekunden Semarang beserta para guru dan pegawai melakukan berzanji dengan iringan rebana untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan berzanji sudah dilakukan selama 12 hari setelah sholat zuhur. Berzanji dipimpin oleh kepala sekolah dengan membacakan ayat suci Al-Quran, sholawatan hingga menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Selain berzanji, para siswa juga melakukan sholat istisqo, yaitu sholat meminta agar diturunkan hujan, mengingat banyak peristiwa kebakaran dan juga kekeringan. Pagi ini puncak Maulidur Rasul yang diadakan sama, tetapi waktunya yang berbeda di pagi hari. Kenapa? Karena sekaligus melanjutkan dari Maulid Nabi, kemudian dilanjutkan dengan sholat istisqo. Kota Semarang ini sudah lama sekali kering, nggak hujan, sampai di Jadi Barang kemarin sempat kebakaran. Meskipun kami belum tahu indikasinya apa, tapi pengaruh panas juga saya kira sangat berdampak itu. Maka kami mohon pada Allah melalui serangkaian maulid ini, sekaligus habis maulid, anak-anak kita ajari sekaligus praktek sholat istisqa. Kegiatan berzanji diikuti dengan antusias oleh para siswa sebagai suatu hal baru sekaligus mendapatkan ilmu. Aku sih senang karena bisa mengikuti acara Maulid Nabi ini. Kita mendengarkan sholawat Nabi. Setelah mendengarkan sholawat, kita sholat istiqsa. Setelah sholat, kita mendengarkan doa-doa dari Pak Khalid untuk meminta hujan. Kegiatan ini sebagai edukasi kepada para siswa mengenai Maulid Nabi serta cara pelaksanaan sholat istisqa. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Warga Kelurahan Gemah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang menggelar doa bersama dengan harapan agar kerukunan tetap terjaga memasuki tahun politik jelang pemilu 2024.
Doa bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar di Jalan Gayam Sari, Kota Semarang, Rabu malam. Kegiatan dikemas dalam safari Maulid Nabi. Doa bersama dengan tema indahnya melangkah bersama diharapkan juga mendorong warga untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan juga sama-sama melestarikan tradisi yang diwariskan leluhur. Peringatan Maulid Nabi tahun ini lebih meriah karena mendatangkan penari sufi. Selain kerukunan antar warga, warga juga berdoa agar pemilu mendatang berlangsung damai. Tim Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah menggelar penyembuhan trauma terhadap puluhan siswa Madrasah Aliyah Yasua di Demak. Penyembuhan trauma diberikan karena sejumlah siswa sempat jatuh pingsan saat melihat guru mereka bersimbah darah akibat dibacok siswanya sendiri. Tim Psikologi Biro SDM Polda Jawa Tengah memberikan penyembuhan trauma kepada para siswa Madrasah Aliyah Yasua di Desa Pilangwetan, Demak. Sejumlah siswa diketahui mengalami trauma berat buntut insiden pembacokan yang dilakukan siswa MAR terhadap gurunya Ali Faktur Rohman. Pembacokan berlangsung di depan kelas saat siswa lainnya tengah mengikuti ujian tengah semester. Sejumlah siswa saat itu bahkan jatuh pingsan karena menyaksikan gurunya bersimbah darah. Tujuan kami yang pertama jelas permintaan dari sekolahan. Yang kedua, perintah pimpinan kami untuk mendukung penyelesaian kasus ini secara komprehensif. Artinya pihak kepolisian sudah melakukan tindakan kepolisian terhadap terduga dan kemarin ditangkap, penyidik sudah bekerja itu. Yang kedua, tentu bagian kami kepada korban, dalam arti korban lingkungannya. Ternyata dari siswi MA Yosua ini dilaporkan ada beberapa orang yang mengalami trauma. Insiden tersebut menggugah Kemenak Kabupaten Demak sehingga semua sekolah madrasah akan diberikan pendidikan parenting agar insiden serupa tidak terulang. Semua lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk melakukan upaya-upaya parenting bersama, ya kan? Terus yang berikutnya mengintensifkan lagi komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Itulah langkah-langkah yang akan kami lakukan sebagai upaya preventif di masa-masa yang akan datang. Polisi telah menetapkan MAR sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pembacokan dipicu rasa kesal pelaku lantaran tidak diizinkan mengikuti ujian tengah semester. Ali Mustafidin melaporkan dari Demak. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.